تعطى واشفع لا نرد شفاعة معنى الخطاب لسيد الشفعاء. يا رب قد أعطيت رسلك رفعة وخصائصا من أعظم النعماء. يا رب بالمختار فرج كربنا وأمدنا بسره الإسراء. يا رب سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, para habaib, para asatid, para tetamu undangan, tokoh masyarakat sepuh bin sepuh yang saya muliakan, segenap pengurus Masjid Darul Muttaqin, dan juga kepada para hadirin hadirat para hadirin mustami'in, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, tentu atas perkenan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini hari Senin tanggal 27 Rajab tahun 1442
kita semua bisa menghadiri satu peristiwa acara dalam rangka memperingati Al-Isra wal Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan berlama-lama. Saya membaca satu hadis. Hadis ini berkaitan dengan apa yang saat beliau ketika berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan suasana yang juga harus ada pada diri kita sekalian ketika melaksanakan sholat 5 waktu. Beliau dalam tiap kali melaksanakan sholat 5 waktu selalu meminta kepada Sayyidina Bilal bin Rabah selaku muadzinnya agar diberi keleluasaan soal waktu. Seraya beliau mengatakan, arihna biha ya Bilal, buat aku, buat kami ini roha, santai, enjoy, nikmat dengan pelaksanaan sholat. Hadis ini rupanya ada backgroundnya, atau kalau dalam istilah ilmu hadis disebut asbabul wurud. Mengapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan arihna biha ya Bilal, juga mengatakan wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Ini sekaligus memberitahukan kepada kita sekalian bahwa setiap statement, setiap pernyataan itu pasti ada yang melatar belakanginya. Ada ba'ith, ada hal yang kemudian mendorongnya untuk mengeluarkan satu pernyataan atau satu statement. Apakah statementnya itu statement yang baik ataupun statement yang buruk, itu berkaitan dengan visi, dengan sudut pandang, dengan suasana kejiwaan dan akal pikirannya. Kita baru saja mendengarkan satu statement dari seorang cucu kiai yang juga punya kedudukan tinggi di negeri ini sebagai Menteri Agama. Dia menganalogikan adzan dengan bogongan anjing. Itu adalah statement. Soal benar atau tidak benarnya kembali kepada para pendengar masing-masing. Namun setiap statement itu menunjukkan tentang kondisi kejiwaan dan pemikiran orang yang menyampaikannya. Terutama kalau dalam hal ini adalah soal adzan, kita bisa membuat satu konklusi, satu kesimpulan, satu natijah bahwa Menteri Agama kita itu tidak memahami tentang adzan, atau kurang komprehensif, kurang menyeluruh, kurang mendalam, karena memang kedudukan jabatan seseorang itu tidak kemudian menunjukkan tentang keilmuannya, apalagi dalam soal perpolitikan. Belum tentu yang namanya menteri itu orang paling pintar. Belum tentu yang namanya gubernur itu orang yang paling pintar. Belum tentu yang namanya wali kota itu orang yang paling pintar.
Begitu juga belum tentu Pak RT adalah orang yang paling pintar di RT yang dipimpinnya. Karena di era kita sekarang ini soal itu semua tergantung lobby-lobbynya, juga tergantung nasibnya. Oleh karena itu hati-hati. Saya bicara di sini juga saya hati-hati. Artinya apa yang saya sampaikan juga berkaitan dengan apa yang melatar belakangi kejiwaan saya dan pemikiran saya saat ini. Karena memang seperti itu. Jangankan kita, Nabi Muhammad saja yang setiap perkataannya, yang setiap ucapannya itu Allah menyatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak akan pernah berkata, tidak akan pernah ngomong, tidak akan pernah berbicara kecuali dari nafsunya, tidak akan pernah bicara dari nafsunya kecuali baisnya, pendorongnya adalah sesuatu yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hatinya. Oleh karena itu untuk beliau wahyu itu ala nau'ain. Untuk Nabi kita Muhammad, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu yang Allah sampaikan itu ada dua jenis wahyu. Ada yang biwasitah, ada yang biduni wasitah. Ada yang pakai perantara, tapi ada juga yang tanpa perantara. Dan ini sering saya ungkapkan. Wahyu yang biwasitah itu adalah Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Nazal telah turun bihi dengan membawa Al-Quran. Siapa? Ruhul Amin, malaikat Jibril. Al-Quran yang terdiri dari 114 surah. Jumlah ayat yang masyhur adalah 6.666 ayat. Semuanya ala qaulil jumhur turun biwasitati Jibril. Kalau kemudian ada keistimewaan seperti awakhir suratul Baqarah, Allah sampaikan langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Lailatul Isra fi tilkal hadratil ilahiyah, kemungkinannya itu dua kali. Artinya malaikat Jibril juga membawanya. Saat pertemuan yang mulia itu juga Allah menyampaikannya. Oleh karena itu ayat Amanar Rasul sampai akhir itu merupakan ayat yang sibuk sekali karena dibaca terus. Setiap kita tahlil selalu dibaca Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal, karena memang malam Isra itu di samping sholat juga ayat itu yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diceritakan di semua Kutubul Isra wal Mi'raj, beliau sampai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saya persingkat karena waktunya. Walamma wasala al-habib sallallahu alaihi wasallam fi hadratil ilahiyah. Ini sebagai apa? Asbabul wurud dari hadis ju'ilat qurratu aini fi shalah, hadis arihna biha ya Bilal. Ketika Nabi sudah ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khatabahu maula wa khataba rabbah, ahabban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alla yakhruja min tilkal hadrah. Saat Rasulullah telah bercengkrama, yang salah satu daripada ungkapan keduanya diabadikan oleh Allah dalam rukun qauli tahiyat kita. Redaksi tasyahud itu redaksi obrolan ketika mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Dari at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu disebut tasyahud, bukan syahadah tapi tasyahud. Dari tasyahada ya tasyahadu, tasyahudan, karena ada mustarak, ada persekutuan antara kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rabbuna jalla jalaluhu. Nabi membuka percakapan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu Nabi ingat kita, ingat zuriyahnya, ingat umatnya, ingat orang-orang yang nanti setelah wafatnya beliau berada menjadi orang-orang yang memegang tongkat estafet beliau. Beliau mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, sekaligus kemudian beliau bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, dan Allah pun bersaksi asyhadu anna muhammadar rasul. Ketika ini terjadi, apa yang dirasa oleh Nabi? Ahabban nabi alla yakhruja min tilkal hadrah. Nabi suka pertemuan malam itu tidak segera berakhir. Nabi demen agar momen itu tidak segera berakhir. Beliau enggan untuk keluar dari tempat di mana beliau musyahadah, muwajahah, adzat bidzat, karena melihat zat Allah itu adalah nikmat yang paling nikmat, tidak ada duanya. Oleh karena itu ashabul jannah ketika ditanya nikmat apa lagi yang masih kurang, yang belum kalian nikmati, orang-orang di surga ketika ke surganya bukan karena ilmunya yang luar biasa, nggak tahu. Selama ini yang dia rasakan semua kenikmatan itu gak kurang. Maka mereka mengatakan tidak ada ya Tuhan. Apa yang kami nikmati dari pertama awal masuk sampai detik ini semuanya adalah nikmat yang luar biasa. Kata Allah, is'alul ulama. Ini ulama peranannya bukan cuma di dunia,
kita di surga masih dibutuhkan pengetahuannya. Maka mereka bertanya kepada Ustadz Mahdi yang saat di dunia jadi ulama, Ustadz Yasin. Apa jawab Ustadz Mahdi? Ru'yatu wajhi, melihat zat Allah Subhanahu yang selama ini belum mereka nikmati. Mereka baru ketika mau bertanya dengan ulama. Oleh karena itu urusan masjid, urusan azan, ya, urusan apa itu ulama. Kalau RT-nya ulama boleh, lurahnya ulama boleh, camatnya ulama boleh, wali kotanya ulama boleh, karena keilmuannya. Karena di masjid ini adalah urusan ibadah, urusan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang itu ulama. Nah maaf, kalau yang bukan ulama meskipun duitnya banyak, jabatannya tinggi, bukan tidak boleh, takut nanti kebijakannya itu keliru. Dan kalau keliru, maka idza ussidal amru ila ghairihi fantadhiris. Allah tahu bagaimana suasana kejiwaan Nabi Muhammad yang tidak mau pertemuan itu segera berakhir. Tapi tugas Nabi di bumi ini masih banyak. Bahkan pertemuan itu terjadi pada tahun ke-11 kenabian kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Periode Mekah masih 2 tahun lagi, ditambah dengan periode Madinah 10 tahun, masih ada 12 tahun lagi. Masa 12 tahun ini membutuhkan sentuhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala itu. Maka Allah kemudian mengatakan al-halatu allati wajadtal'an, kondisi yang kamu rasakan sekarang ini wahai kekasihku, wahai utusanku, aj'aluha laka fis shalah, aku akan membuat suasana kejiwaanmu, cita rasamu yang seperti sekarang ini untukmu saat engkau mendirikan sholat. Artinya setiap Rasul melaksanakan sholat, Rasul merasakan apa yang telah dirasakannya saat Lailatul Mi'raj. Oleh karenanya setiap kali beliau mau sholat selalu menyatakan arihna biha ya Bilal. Beliau juga menyatakan ju'ilat qurratu aini fis shalah, kedua mataku dibuat sejuk oleh Allah ketika dalam pelaksanaan sholat. Dan kita selaku umatnya juga harus berusaha bagaimana agar setiap pelaksanaan sholat kita itu merasakan kedamaian, merasakan getaran yang luar biasa, karena saat itu kita sedang muwajahah dengan Rabbuna Jalla Jalaluh. Meskipun kalau kita sebagaimana yang diisyarahkan oleh Nabi tidak secara nyata, tapi suasana yang kita bikin agar seperti suasana di mana kita bisa secara mata telanjang ibaratnya menyaksikan tajalli Allah, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini
maqamul ihsan. An ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Untuk peningkatan daripada kualitas pertemuan kita dengan Allah melalui sholat 5 waktu, bahkan sholat yang lain. Satu ibadah yang disepakati oleh jumhurul ummah menjadi afdalul a'mal al-badaniyah. Itu adalah sholat. Kemudian ada instrumennya, ada qomat. Ada puasa, nggak ada qomatnya, instrumennya nggak ada. Zakat, nggak ada. Yang ada, kemudian instrumen ini juga kedudukannya tidak kalah, karena dia berkaitan dengan sholat. Suara muadzin itu sejauh mana dia bisa didengar oleh makhluk-makhluk Allah, maka semua makhluk-makhluk yang mendengar suara muadzin itu kelak bersaksi di hadapan Allah tentang tauhidnya, keimanannya daripada muadzin itu. Azan bukan hanya sekedar kemudian menjadi nida'us salat, walaupun memang munculnya adalah untuk itu. Karena saat sholat diwajibkan oleh Allah Lailatul Mi'raj, Allah tidak kemudian memberi cara untuk memanggil hambanya, umatnya Nabi Muhammad untuk mendirikan sholat. Waktunya sudah diatur, kitaban mauquta. Tapi bagaimana mengingatkan umat Islam dulu maupun sekarang? Duhur, kadang mereka masih di pasarnya, kadang mereka masih di kebunnya, kadang mereka masih di tempat-tempat kerjanya. Dengan begitu sibuk, apalagi era dulu belum ada jam tangan, belum ada arloji. Waktu semata-mata berpatokan kepada syamsiyah, peredaran matahari. Kalau sekarang udah, walaupun masjidnya diam, udah jam kan. Oleh karenanya Nabi nyari bagaimana caranya agar umat Islam punya cara untuk mengingatkan, mengumumkan tentang pelaksanaan waktu sholat 5. Tidak ada wahyu, Allah tidak memberikan. Maka dalam hal-hal yang tidak ada wahyu minallah, Nabi kemudian bermusyawarah, panggil beberapa sahabat. Anda bisa baca ini dalam Bulughul Maram, lebih luas lagi dalam Ibanatul Ahkamnya atau Subulus Salam Hasyiahnya. Ya sahabat ketika diminta pendapatnya, sebuah pendapat itu kita belajar juga. Anda punya pendapat, bisa punya pendapat, itu juga ada backgroundnya. Ada yang melatar belakangi seseorang itu kemudian berpendapat seperti itu. Yang namanya ide, yang namanya saran, yang namanya pemikiran itu tidak berdiri sendiri. Sahabat ketika diminta oleh Nabi Muhammad SAW, ayo masukannya bagaimana untuk bisa mengingatkan kalian sendiri pada saat kalian sedang sibuk tentang masuknya waktu pelaksanaan sholat 5 waktu. Maka sahabat melihat tetangga kanan kirinya, apalagi saat itu yang namanya keharmonisan antara muslimin, Yahudi dan Nasrani terbina sedemikian luar biasa. Dan dikenal dengan sivil madani, masyarakat Madinah pada saat itu.
maka ada interaksi yang harmonis, bikin pasar bersama, sehingga kemudian salah seorang atau beberapa orang dari sahabat tahu ada sebuah cara dari kaum Bani Israel untuk mengumpulkan umatnya bitrompet, dengan trompet, ya. Habis nggak punya pemasukan sendiri, coba pakai trompet dong, pakai trompet saja. Tapi Nabi nggak terimanya, karena ini soal besar ini, ya, dan umat Islam ini menjadi umat yang terbesar akhirnya. Kan kalau hanya sekedar sesama agama, kan termasuk yang terbesar Islam. Yang lainnya terpecah, ada Kristen, ada Buddha, ada Hindu, ya. Lalu ada ateis yang tidak beragama. Nabi nggak mau tasyabuh bil Yahud, nggak mau. Ada lagi yang kemudian pakai lonceng, Nabi juga nggak mau, karena itu sudah dipakai oleh Nasrani. Lalu ada lagi masukan dengan kembang api atau api, Nabi juga nggak mau. Itu tradisi orang Majusi. Maka malam itu nggak ada masukan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus malaikat-malaikatnya untuk bertemu dengan roh-roh para sahabat dalam tidurnya. Dan beberapa sahabat bertemu dengan malaikat yang rasul yang diutus oleh Allah dalam rupa manusia, mengajarkan redaksi azan yang kita pakai sekarang ini. Bukan orang satu, beberapa sahabat. Sehingga ketika subuh hari, mereka yang mimpi itu, yang biasanya mungkin jam 4, ini belum jam 4 sudah ke masjid, ingin segera lapor sama Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata kemudian kok nggak ada lapor. Ada satu sahabat yang memberanikan diri, bercerita tentang mimpinya semalam, berkaitan dengan masalah cara memanggil, mengingatkan orang Islam untuk waktu pelaksanaan sholat fardu. Ketika satu kemudian ngomong, maka yang lain akhirnya ngomong semua, termasuk Sayyidina Umar juga ngomong. Nabi tersenyum karena Nabi tidak ada rahasia bagi Nabi Muhammad SAW. Apapun yang terjadi pada sahabatnya, baik saat itu maupun yang akan datang, karena Nabi pernah mengatakan la tasubbu ashabi. Padahal saat itu belum ada kelompok yang yasubbuna sahabat. Tapi Nabi mengatakan la tasubbu ashabi. Ini namanya min isyarah nubuwah. Isyarah benar, bukan prediksi Nabi, bukan prediksi dari Nabi. Karena kalau prediksi itu baina sidqi wal kadhib. Kalau ini isyarah nubuwah. La tasubbu ashabi, berarti nanti sahabatnya akan ada yang mencaci, mencelaknya. Akhirnya apa disepakati? Kemudian Sayyidina Bilal bin Rabah disuruh untuk memegang sebagai mu'ad, sampai beliau mengatakan law ya'lamun nas ma fil bilad was-saffil awwal thumma la yajidu illa ayyastahimu kalau orang Islam itu tahu ma fin nida, pahala, kelebihan, fadilah dalam azan dan menempati shaf awal, lalu dia tidak akan bisa menjadi muadzin dan menempati shaf awal kecuali dengan diundi, maka niscaya mereka memasukkan namanya biar masuk dalam undian. Jadi
kalau hadiah motor, TV, mobil baru masuk namanya. Ya. Tapi untuk jadi muadzin, ya, nggak pesan sama Habib Mahdi, Bib. Coba sekali-kali aku jadi muadzin atau tetapkan aku sebagai muadzin. Kenapa? Karena tidak tahu. Jadi bukan saja redaksinya yang luar biasa, sehingga kemudian azan berkembang bukan cuma menjadi nida'us shalah, tapi azan juga sesuai dengan redaksinya menjadi tardun lisyayati, untuk mengusir setan. Oleh karenanya baik itu Pak Haji atau Guru Haji, cendekiawan muslim atau cendekiawan non muslim, kalau mereka istirahatnya terusik dengan suara azan, maka mereka surahnya surah manusia, tapi sesungguhnya batiniahnya, ruhaninya adalah syaitan. Karena fungsi lain daripada azan adalah tardul lisyaitan. Semoga dengan apa yang saya sampaikan, khususnya untuk saya dan antum sekalian mengerti, jangan sembarangan berkomentar tentang hal-hal yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad dan dengan amal-amal yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azan punya maqasid, azan punya tujuan, punya pencapaian, sedangkan gonggongan anjing sama sekali tidak ada tujuannya. Oleh karena itu jangan menganalogikan, jangan mengkiaskan azan dengan suara apapun. Meskipun dengan suara biduan yang lemah, ya, orangnya cantik juga nggak boleh. Karena azan ini luar biasa, dan azan ini menjadi jati diri, menjadi alamat, ya, pembeda dari panggilan-panggilan, pengumuman-pengumuman yang digunakan oleh agama yang ada di dunia ini. Azan adalah milik kita. Bahkan sebelum kita tidak ada umat yang diberi azan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada dari umatnya Nabi Adam, Nabi Nuh, sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, ya, kemudian Nabi Ismail, sampai generasi Nabi Ishak dari Bunyamin, menelurkan Nabi Musa dan nabi-nabi kalangan Bani Israel. Allah tidak pernah memberi azan untuk mereka, untuk umatnya. Walaupun untuk mereka pakai, terutama ketika mereka sholat bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Baitul Maqdis. Ada azan dan ada qamat. Itu semua karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini manfaati kita bersama. Hadza ma aqul lakum wa afiikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah habibi ya Muhammad ya sadiqan bil wa'd ya Ahmad ya muayyad fi darbat as-samad ya sadiqal maqali ya al-maqabil ali ya sadiqal maqali ya al-maqabil ali ya man طيب الأبعاد يا من سريت ليلا مصاحبا جبريل يا من سريت
بالمسجد الأقصى في تلك الليلة حبيبي يا محمد يا صديق الوطن يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد حبيبي يا محمد يا صديق الوطن يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد يا صديق المقالي يا المقام العالي يا صديق المقالي يا المقام العالي يا من حماه ربي بالطيب الأفعال يا من سعيت ليلا صاحبا جبريل يا من سعيت ليلا صاحبا جبريل بالمسجد الأقصى في تلك الليلة في تلك الليلة من سرور وفوق السجرة وخبز وحضور لقدس الحضرة جد وسرور وفوق السجرة وخبز وحضور لقدس الحضرة جد وسرور وفوق السجرة وخبز وحضور لقدس الحضرة جد وسرور وفوق السجرة وقبول بكل حضرتي هيا ليلتنا وقبلتنا هيا ليلتنا وقبلتنا يا مدحت مراقي لطيب الأموال سريت ليلا صاحبا جبريلا سريت ليلا صاحبا جبريلا بالمسجد الأقصى في تلك الليلة الليلة حبيبي يا محمد يا صديقا بالوطن يا أحمد يا مؤيد بمعنى الصمد حبيبي يا محمد يا صديقا بالوطن يا أحمد يا مؤيد بمعنى الصمد يا من صديق المقالي يا ذا المقام العالي يا صديق المقالي يا ذا المقام العالي يا من حماه ربي بالطيب يا من سريت ليلا صاحبا جبريل من سريت ليلا صاحبا جبريل بالمسجد الأقصى
الإسراء